Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saiful Milah dengan NIM 119707008 dari kelas A2, yang mana video ini saya akan membahas tentang modul 3 yakni sinyal dan sistem untuk memenuhi UAS praktikum pengolahan sinyal digital. Oke. Yang pertama, apa itu sistem dan apa itu sinyal? Oke. Saya akan mendefinisikan apa itu sinyal, di mana sinyal ini merupakan kuantitas fisik yang bervariasi dengan waktu, ruang, dan variabel-variabel independen lainnya. Lantas, apa itu sistem? Sistem itu merupakan susunan dari elemen-elemen yang berkoordinasi membentuk suatu fungsi. Atau jika dilihat dari gambar ini, sistem ini bisa dapat didefinisikan sebagai proses yang menghasilkan sebuah sinyal keluaran dalam rangka merespons sinyal masukan. Untuk klasifikasi sistem itu terbagi dua, yakni ada sistem kontinu dan ada juga sistem waktu diskrit, di mana sistem kontinu ini penggambarannya selalu berkaitan dengan bentuk representasi matematik yang menggambarkan sistem tersebut dalam keseluruhan waktu, dan penggunaan notasinya biasanya yaitu FT. Sedangkan diskrit ini penggambarannya selalu berkaitan dengan pengambilan sampling atau pengambilan sampel pada waktu-waktu tertentu dari sistem yang biasanya menggunakan notasi Fn. Oke, next. Nah, jadi dalam modul ini yang akan diuji yaitu tentang pembangkitan sinyal, di mana terbagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu untuk sinyal waktu kontinu, sinyal waktu diskrit, dan sinyal suara. Di mana dalam sinyal waktu kontinu yang akan diuji yaitu pembangkitan sinyal sinusoidal, di mana secara umumnya yaitu sinyal sinusoidal ini adalah sinyal yang bersifat periodik berupa gelombang sinus, yang mana pasti memiliki nilai maksimum positif dan nilai minimum negatif. Kemudian yang kedua yaitu tentang menguji sinyal waktu diskrit, yang mana di sini pembangkitan sinyalnya juga meliputi sinyal sinusoidal, kemudian sinyal cuplik satuan atau juga sinyal impuls, di mana secara umumnya sinyal cuplik satuan ini adalah akan bernilai 1 pada satu titik tertentu. Kemudian sinyal unit step, di mana sinyal unit step ini secara umumnya yaitu akan bernilai 1 untuk titik N yang lebih dari sama dengan 0. Kemudian sinyal eksponensial dan juga sinyal acak. Kemudian dalam pembangkitan sinyal suara itu terbagi ke dalam beberapa cakupan. Yang pertama yaitu untuk membuat sinyal suara nada A, kemudian diubah sedikit dengan menambahkan offset DC. Kemudian penggabungan dua sinyal suara, chirp sinyal, yaitu frekuensi yang semakin meninggi. Kemudian menjalankan sebuah source code program yang tersedia yaitu nada unyil. Dan yang terakhir yaitu membuat sebuah nada yang kita buat, dimana yang nada atau ringtone yang saya buat di sini adalah Indo Ice Cream. Oke, langsung saja ke pengujiannya, yaitu ke dalam MATLAB. Yang pertama yaitu membangkitkan sinyal sinusoidal sistem sinyal waktu kontinu. Ini adalah programnya, di mana frekuensi samplingnya sebesar 1000 Hz. Kemudian titik rentang waktunya yaitu dari 0 sampai 1 atau 1 detik. Kemudian A ini adalah sebagai amplitudenya, di mana amplitudenya bernilai 1. Sedangkan frekuensi yang digunakan adalah 1 Hz, dan fasenya yaitu dari 0, dan ini adalah fungsi dari sinus, yaitu A sin 2 VFT plus fasa. Oke, langsung run. Nah, dan ini adalah hasilnya, di mana amplitudo maksimumnya yaitu di 1, dan amplitudo minimumnya yaitu bernilai min 1. Kemudian ini itu terdiri dari satu gelombang penuh, yakni terdiri dari satu bukit dan satu lembah, karena frekuensi yang digunakan yaitu sebesar 1 Hz. Kemudian rentangnya juga 1 detik dari 0 sampai 1. Sudah benar. Oke, kita akan mencoba untuk mengubahnya di amplitudo. Coba pakai 4. Nah, dapat dilihat maksimum amplitudonya menjadi 4, dan nilai minimum amplitudo dari sinyal ini yaitu min 4. Oke, kita coba lagi. Ini kembalikan lagi ke 1. Frekuensinya menjadi 3 saja. Oke, setelah di run, dan hasilnya terdapat 3 gelombang sinyal penuh, karena hal itu diakibatkan dari perubahan nilai frekuensinya yang menjadi 3. Nah, 1, 2,
3. Oke. Kemudian bagaimana jika pasalnya dirubah? Oke, kita rubah saja ke 90. Dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, ada perubahan awalnya dalam pembangkitan sinyalnya. Oke, next. Kemudian di sini terdapat sebuah fungsi sama juga untuk membangkitkan sinyal sinusoidal, di mana frekuensi sampling yang digunakan yaitu sama, yaitu 1 Hz, dan rentang waktunya yaitu 1 detik, dan selebihnya sama saja. Dan di sini ada plot, ini adalah untuk menggambarkan grafik dalam sinyal waktu kontinu. Kita run dulu saja. Oke, kita tinggal memanggil fungsi tersebut, sinus, masukkan A, ini adalah amplitudenya 2, F nya 2 juga, coba pastinya 0 saja. Oke, enter, dan hasilnya yaitu seperti ini, sudah benar sesuai, dimana nilai amplitudo 2, nah maksimum dan minimumnya juga min 2, kemudian frekuensinya 2, yaitu di sini juga terdapat 2 gelombang penuh. Oke, next. Nah, sekarang sudah masuk ke sinyal waktu diskrit, dimana yang pertama yaitu menguji cuplik satuan atau respon sinyal impuls, dimana nilai K ini sama dengan 0 dengan nilai rentangnya N1 itu dari min 5, nilai dan maksimum rentangnya yaitu di 5. Oke, langsung kita sejaran saja. Nah, dapat dilihat hasil dari sinyal cuplik satuan ini adalah hanya akan membangkitkan di satu titik saja, dimana di sini dibangkitkan sinyal itu di titik 0 dengan amplitudenya 1. Kita coba variasikan bagaimana jika K-nya kita ubah menjadi 3. Nah, hasilnya adalah di titik 3 akan dibangkitkan sinyal amplitudo satunya. Oke, next. Kedua yaitu membangkitkan sinyal unit step. Oke, di sini juga nilai K-nya sama dengan 0, dan ini adalah persamaan untuk unit step, dan stem ini adalah untuk menggambarkan grafik untuk sinyal waktu diskrit. Langsung run saja. Nah, ini hasilnya, dimana dari titik 0 sampai seterusnya itu akan bernilai 1 sesuai dengan prinsip kerja dari sinyal unit step tersebut. Nah, kita coba untuk dari 3 rentangnya kita ubah menjadi dari min 5 sampai 10 saja, dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, dari 3 di sini ya, 3 sampai seterusnya sampai 10 itu bernilai amplitudo 1. Oke, next. Selanjutnya yaitu eksponen. Untuk fungsi eksponen di sini nilai A-nya yang visualisasi oleh saya yaitu 0,5. Oke, dan rentangnya dari min 5 sampai 5, dan ini adalah persamaan fungsi untuk eksponensial A pangkat N. Oke, langsung run. Nah, hasilnya adalah untuk A sama dengan 0,5, di sini dapat dilihat sinyalnya yaitu semakin meluruh atau semakin mengecil sampai ke titik 5. Oke, bagaimana apabila nilai A-nya itu lebih dari 1? Misal 1,5 saja. Kita run, dan hasilnya adalah sinyal yang ditampilkan itu semakin mengembang, berbeda dengan yang sebelumnya yaitu semakin meluruh. Oke, selebihnya juga sama saja, kita bisa mengubah rentangnya yang tadinya min 5 sampai 5, bisa juga kita rubah misal dari min 7 atau yang seterusnya saja, bisa bebas. Oke, yang selanjutnya yaitu sinyal acak atau random. Di sini tidak ada persamaan fungsi khusus, di mana hanya saja menambahkan sintak run. Nah, run ini artinya adalah untuk membangkitkan sinyal acak, dimana dan rentangnya di sini yaitu N1 yaitu dari min 10 dan N2 yaitu 10. Berarti rentangnya dari N sama dengan N1 sampai N2, berarti min 10 sampai 10. Nah, hasilnya setelah di run, nah seperti ini, yaitu akan membangkitkan sinyal acak atau sinyal random, memberikan nilai yang acak. Apabila diujikan di perangkat yang lain, pasti nilainya akan berbeda karena sinyal random ini adalah sinyal acak.
Oke, coba kita rubah. Misal dari rentangnya dari min 5 sampai 5 saja, jangan jauh-jauh. Oke, langsung di run. Dan hasilnya adalah seperti ini secara acak. Oke, next. Yang terakhir dari pembangkitan sinyal waktu discrete untuk membangkitkan sinyal sinusoidal lagi seperti yang tadi sebelumnya, tapi yang sebelumnya adalah dalam sinyal waktu kontinu. Nah, oke, kita langsung run saja. Tunggu dulu. Ini akan menjelaskan dulu beberapa inisialisasi nilai yang dimasukkan, di mana fs ini adalah frekuensi sampling, di mana frekuensi samplingnya adalah 20, dan t di sini adalah proses normalisasinya, yaitu 1/fs 1/20 dari 0 sampai 1 berarti 1 detik. Dan f ini adalah frekuensi, a ini adalah amplitudo, frekuensinya 1, amplitudenya juga 1, dan ini adalah persamaan yang dipakai sinyal sinus dalam domain discrete. Dan stem ini adalah untuk menggambarkan grafik sinyal waktu discrete. Oke, langsung run. Nah, setelah di run dapat dilihat sinyal bentuk sinyalnya itu sama saja seperti sinyal waktu kontinu, sinyal sinusoidal sebelumnya. Hanya saja di sini yang tersedia yaitu titik-titik sampling di titik-titik tertentu. Namun bentuk sinyalnya sama saja dan bersifat periodik. Dan di sini nilai titik sampling maksimumnya yaitu 1, karena amplitudo yang dipakai adalah 1 dan titik minimum amplitudenya yaitu min 1. Kemudian bentuk gelombangnya itu ada satu gelombang penuh, di mana hal ini dikarenakan frekuensi yang dipakai yaitu 1 Hz, dan di sini ada berapa titik yaitu ada 20. Kita hitung ya, 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi 20 titik sampling? Karena frekuensi sampling yang digunakan yaitu ini, fs sama dengan 20. Oke, kita coba rubah menjadi fs-nya sedikit saja, yaitu 10. Kita run. Nah, titik samplingnya menjadi lebih sedikit, yaitu ada 10. Nah, coba saja dihitung. Oke, kita coba rubah frekuensinya menjadi 2 saja, dan frekuensi samplingnya 30. Oke, langsung kita run. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Terdapat 2 gelombang penuh dengan titik-titik sampling sebanyak 30, dan amplitudonya tetap 1. Nah, kita masuk ke pembangkitan sinyal suara. Yang pertama yaitu sinyal suara nada A, dimana seperti biasa yang pertama yaitu clear, kosol, dan di sini frekuensi sampling yang digunakan adalah 8 kHz karena ini adalah normalisasi standar yang digunakan untuk sinyal suara. Dan T ini adalah panjang tiap nada yaitu sebesar 1 detik, dan V ini adalah fungsi untuk nada A, dan subplot 2,11 berarti sinyal yang ditampilkan yaitu pada posisi 1. Plot T, P adalah untuk menggambarkan sinyalnya. Aksis ini adalah mengatur skala saja. Dan sound ini fungsinya adalah untuk membunyikan suara tersebut, sinyal suara tersebut. Oke, langsung di run. Sebentar. Nah, itu terdapat suara seperti itu. Oke, masih dalam program yang sama, hanya di sini ditambahkan offset DC. Nah, dan kita langsung run saja. Nah, masih sama seperti yang tadi. Oke, karena di sini ada pause, maka hal itu akan menghentikan programnya yang di atas, sehingga untuk menjalankan yang keduanya yaitu dengan menekan enter di sini saja. Nah, langsung ada suara lagi dan ada sinyal yang keluar lagi di bawahnya, dimana suara yang terdengar sama saja. Jika terdengar berbeda, maka kemungkinan speaker yang digunakan mengalami saturasi, yang mana saturasi dari speaker ini bisa membuat sinyal suara frekuensinya terpotong. Oke, langsung. Yang kedua yaitu tentang penggabungan 2 buah sinyal, dimana sinyal yang pertama ini adalah untuk nada A, dan yang kedua adalah ditambahkan nada lain yaitu untuk V2. Oke, langsung saja di run, dan hasilnya adalah seperti ini.
di mana terdapat dua buah sinyal yang berbeda untuk frekuensi maksimum dan minimumnya. Nah, seperti ini, ada yang atas, ada yang frekuensi maksimum ada 1, ada yang 0, dan seterusnya. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu chirp sinyal atau membangkitkan sinyal suara yang frekuensinya semakin tinggi, yang mana frekuensi yang semakin tinggi itu akan membuat sinyal suara tersebut akan semakin tinggi juga. Nah, itu. Dan juga dapat dilihat di mana di sini bentuk sinyalnya ketika frekuensi semakin meninggi dan mengakibatkan sinyal tersebut semakin merapat. Oke, kita percepat sinyal suara. Nah, yang ini di sini saya akan mencoba menjalankan sebuah source code program yang tersedia, yaitu menjalankan source code untuk sinyal suara unyil. Oke, di sini saya mengubah dari WAV write menjadi audio write karena audio write merupakan format baru untuk menyimpan file dalam format WAV ke folder kita. Itu hasilnya. Oke, dan yang terakhir di sini saya membuat ringtone sendiri, yakni Indo Es Krim, dimana di sini ada beberapa panjang not yang digunakan, ada yang 1/4 detik, ada yang 1 detik, ada 0,1 detik, dan ada yang 0,5 detik, yang mana hal ini akan memengaruhi lama dan lambatnya sebuah nada dibunyikan. Oke, nah seperti itu hasilnya. Oke, mungkin sampai sini saja. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.